Hai Sobat Kompeten, dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi menerapkan dasar-dasar produktivitas dengan kode unit kompetensi N.78 SPS 02.055.1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten menerapkan dasar-dasar produktivitas dalam melakukan pelatihan kerja. Bayangkan ada seorang instruktur las yang sangat berbakat. Keahliannya dalam mengelas membuat banyak orang ingin belajar darinya. Suatu hari, saat sedang mengajarkan teknik pengelasan baru, sebuah percikan api tak sengaja mengenai tangannya. Luka bakar yang cukup serius membuatnya harus absen dari kelas selama beberapa minggu. Akibatnya, proses pelatihan terhenti. Para peserta pelatihan pun merasa bingung dan kesulitan untuk melanjutkan pembelajaran tanpa bimbingan dari instruktur tersebut. Pelatihan kerja yang sedang berjalan pun tertunda. Kecelakaan kecil yang dialami oleh instruktur tersebut memberikan dampak yang besar pada proses pelatihan kerja. Ini menunjukkan betapa pentingnya produktivitas. Proses pelatihan menjadi tidak produktif ketika ada kecelakaan saat pelatihan kerja. Hal ini berdampak kepada proses pembelajaran akan terhambat dan tujuan pelatihan tidak dapat tercapai secara optimal. Jadi apa itu produktivitas? Konsep produktivitas dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pengertian, pendekatan, dan sasaran. Dari sisi pengertian, produktivitas dapat dari 3 aspek, yaitu filosofis, ekonomis, dan matematis. Yang dimaksud dengan filosofis di sini adalah suatu pandangan bahwa haruslah berusaha untuk menciptakan hari ini yang lebih baik dari hari kemarin dan berusaha hari esok lebih baik dari hari ini. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini adalah sesuatu yang diproduksi harus memiliki nilai tambah. Yang dimaksud dengan matematis di sini adalah suatu nilai output dibagi dengan nilai input. Kemudian berdasarkan pendekatan produktivitas dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kesadaran, penerapan, dan pemeliharaan. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran akan pentingnya peningkatan produktivitas. Penerapan yang dimaksud di sini adalah penggunaan ATM untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah tidak produktif. Memelihara yang dimaksud di sini adalah merawat atau mempertahankan tingkat produktivitas yang telah dicapai agar tidak terjadi penurunan. Sasaran akhir dari peningkatan produktivitas adalah efisien, efektif, kualitas, lingkungan yang hijau, dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut, Anda dapat menyaksikan video produktivitas Kemenaker. Link ada di bagian deskripsi video. Secara umum, ada 4 langkah dalam siklus manajemen produktivitas, yaitu pertama, pengukuran produktivitas, kedua, evaluasi produktivitas, ketiga, perencanaan produktivitas, dan yang keempat adalah implementasi perbaikan dari produktivitas. Dari siklus produktivitas dapat diketahui bahwa manajemen produktivitas adalah proses yang berkembang dan berkelanjutan. Sebelum melakukan pengukuran, Anda perlu mengidentifikasi
masalah dengan cara mengumpulkan data dari proses pekerjaan yang telah dilakukan selama ini. Data yang dikumpulkan harus dapat teridentifikasi dari aspek product, quality, cost, delivery, safety, dan morale, ataupun bisa disingkat dengan PQCDSM. Product membahas tentang cara bagaimana barang atau jasa untuk diproduksi. Dari quality membahas tentang cara melakukan produksi yang tinggi dengan tingkat cacat yang rendah. Di sisi cost membahas tentang pengurangan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Pada saat delivery membahas tentang cara pengiriman produk yang tepat waktu dan sesuai dengan pesanan. Di sisi safety, membahas tentang cara lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kecelakaan. Morale, membahas tentang cara membuat pekerja memiliki semangat kerja yang tinggi dan motivasi yang kuat. Dari identifikasi yang telah dilakukan, barulah Anda melakukan pengukuran produktivitas. Proses pengukuran produktivitas dilakukan dengan mencocokkan data yang telah dikumpulkan dengan alat, teknik, dan metode atau yang disingkat ATM yang tepat. Yang dimaksud dengan alat yaitu suatu piranti manajemen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan teknik yaitu strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan metode yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Lihatlah metrik tools dan impact berikut. Dari metrik ini dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis perbaikan produktivitas, yaitu cross-cutting, product, process, people, dan policy. Dari metrik ini juga dapat diketahui bahwa jika Anda membutuhkan perbaikan produktivitas pada jenis produk, maka Anda dapat menggunakan ATM seperti 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, Customer Satisfaction Index, Eco-Design, HACCP, Quality Management System, dan Supply Chain Management. Dalam menentukan ATM yang tepat juga harus memperhatikan seberapa sulit perbaikan produktivitas yang dibutuhkan. Lihatlah grafik berikut ini. Ini adalah grafik Integrated Productivity Improvement atau IPI. Maksudnya adalah mengintegrasikan penerapan alat, teknik, dan metode ATM untuk peningkatan produktivitas, di mana dimulai dari yang paling pondasi yaitu PDCA, 5S, dan Kaizen. Selanjutnya terus ditingkatkan ke Basic IPI hingga Advanced IPI dengan menggunakan ATM yang sesuai dengan permasalahan dan peningkatan produktivitas. Setelah melakukan pengukuran produktivitas, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan kriteria seperti berikut. Kuantitas, yakni mengukur hasil keluaran atau output dari proses produksi. Kualitas, yaitu memperbandingkan hasil keluaran atau output dengan standar atau spesifikasi yang menjadi acuan produksi. Waktu, yaitu seberapa lama atau cepat hasil keluaran produksi atau output yang dihasilkan. Menurut metode Malcolm Baldrige, kriteria terdapat 7 hal penting dalam melakukan evaluasi, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategi, pengembangan dan manajemen SDM, fokus pada pelanggan dan pasar,
data informasi dan analisa, manajemen proses, dan hasil usaha. Setelah melakukan evaluasi produktivitas, tahap selanjutnya adalah perencanaan produktivitas. Dalam melakukan perencanaan produktivitas, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah melakukan review opsi masalah, menetapkan action plan, dan menetapkan matriks pelatihan. Dalam melakukan perencanaan produktivitas, harus konsisten dalam menjawab 5W 1H dari PQCDSM yang ada dan alat ukur yang sesuai. Perlu juga diingat, output dari proses perencanaan produktivitas adalah Anda dapat membuat rencana dari rumusan rekomendasi yang telah dilakukan. Setelah melakukan perencanaan produktivitas, tahap selanjutnya adalah implementasi perbaikan produktivitas. Pada proses implementasi perbaikan produktivitas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah pada proses perbaikan harus dilakukan bimbingan dan konsultasi. Progres perbaikan harus tercatat dengan rapi. Catatan dapat dibuat per hari, minggu, bulan, dan tahunan. Dari catatan tersebut akan dibuat laporan sebagai bahan pertimbangan kembali untuk melakukan pengukuran dalam hal perbaikan produktivitas. Laporan dari proses bimbingan konsultasi tersebut setidaknya harus mencakup identifikasi masalah, perumusan masalah, penyusunan rekomendasi, implementasi pemecahan masalah, hasil perbaikan dan rekomendasi, serta ATM yang digunakan dalam perbaikan produktivitasnya. Sekian video penjelasan tentang menerapkan dasar-dasar produktivitas. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide, presentasi, ataupun bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.